Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul, Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Sebelumnya kita telah sampai kepada kisah Nabi Ibrahim membuat perjanjian dengan kepala suku Filistin di sekitar Gerar, yaitu di tempat yang kemudian disebut Berseba. Setelah beberapa lama di Berseba, ketika ternak-ternaknya sudah yang bunting, sudah melahirkan, terus kemudian juga sudah ada yang mulai kawin di antara ternak-ternak tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim merasa cukup untuk waktu melakukan perjalanan lagi menuju rumah tinggal Nabi Ibrahim yang sebelumnya, yaitu di Mamre Hebron. Maka kemudian Nabi Ibrahim memerintahkan seluruh rombongannya berangkat dari Berseba. Setelah beberapa lama berangkat dari Berseba cukup jauh, yaitu ketika sampai pada suatu tempat antara Luz dan Ai, yang tepatnya ini berada di utara Ursalem, berada di utara Ursalem atau di utara, kalau sekarang namanya Yerusalem, dulu namanya adalah Ursalem. Zaman Nabi Ibrahim tempat itu disebut Ursalem, itu berada di utaranya. Jadi Nabi Ibrahim mengambil jalan yang cukup jauh melambung, melewati mungkin karena kondisi alam sehingga melambung, malah melewati berada di utara Ursalem, yaitu di antara Luz dan Ai. Kemudian Nabi Ibrahim dan rombongannya beristirahat sementara di tempat tersebut, membuka kemah lagi di tempat tersebut untuk memberikan kesempatan kepada ternak-ternaknya yang bunting, yang melahirkan, terus kemudian mendapatkan makanan yang cukup dan melakukan perkawinan di antara ternak-ternak Nabi Ibrahim dan para pengikutnya. Tapi tidak lama di Luz dan Ai terjadi keributan antara pengikut Nabi Ibrahim dengan beberapa pengikut Lot. Yang keributan itu disebabkan oleh pertengkaran karena memperebutkan area penggembalaan ternak. Jadi bisa dianalisis bahwa tempat yang ada untuk persiapan sementara antara Luz dan Ai itu tidak mencukupi untuk pengembalaan jumlah ternak yang cukup besar, sehingga sampai terjadi keributan memperebutkan tempat penggembalaan. Akhirnya Nabi Ibrahim dan Lot bersepakat untuk berpisah rombongan untuk membagi, supaya tidak ada, untuk membagi kelompok dan ternak supaya tidak terjadi lagi keributan. Nabi Ibrahim, Sarah, Hajar dan pengikut Nabi Ibrahim lainnya melanjutkan perjalanan menuju Mamre Hebron, sedangkan Lot dan para pengikutnya, saat itu Lot sudah punya istri yang berasal dari orang Mesir. Jadi Lot, istri dan para pengikutnya menuju ke suatu tempat yang subur dekat sungai, yaitu di Sodom, di tempat yang dikenal sebagai kota Sodom. Di kota Sodom sendiri di dekatnya ada kota-kota yang lain, yaitu kota Gomora, Adam, Zeboim, dan
Zoar. Jadi ada kota-kota yang berdekatan dengan kota Sodom yang menunjukkan bahwa di situ memang sudah cukup banyak pemukiman dari suku-suku Kan'an kuno yang lainnya. Di Hebron setelah beberapa lama Sarah juga tidak segera hamil, ya, dan semakin ragu apakah dirinya akan bisa mendapatkan anak dengan Nabi Ibrahim. Meskipun Nabi Ibrahim berkali-kali juga meyakinkan kepada Sarah bahwa mereka, Nabi Ibrahim dan Sarah ini, dijanjikan oleh Allah bahwa keturunannya akan banyak, ya, dan menempati tempat yang sekarang mereka tinggali, yang disebut Baitul Maqdis. Tapi dengan umur yang sekitar sudah 85 tahun, Nabi Ibrahim 85 atau 86 tahun dan Sarah berarti ya sekitar 75-76 tahun, Sarah semakin ragu bahwa dirinya bisa hamil. Pada umur sebanyak itu, pada umur sebesar itu, sangat wajar bahwa Sarah berpikir bahwa dirinya tidak bisa hamil lagi. Sudah tidak bisa hamil. Oleh karena itu ketika timbul rasa kasihan Sarah kepada Nabi Ibrahim yang sangat setia mendampingi dirinya. Sebagai suami yang sudah sejak masih sangat muda, bersuami istri sudah masih sangat muda, sampai umur 75 tahun tidak memperoleh anak. Akhirnya Sarah berinisiatif untuk menikahkan budaknya yaitu Hajar kepada Nabi Ibrahim. Hajar sendiri meskipun budak, ya, statusnya budak, tapi pasti bukan orang sembarangan. Karena apa? Yang memberikan Hajar kepada Sarah meskipun statusnya sebagai budak adalah seorang raja, yaitu Wangkare, Fir'aun Mesir, ya, yang sebenarnya telah dikalahkan oleh Sarah. Jadi kehidupan religius di Mesir telah dikalahkan oleh Sarah, hanya dikalahkan oleh dengan doa-doa Sarah. Pada masa itu memberikan hadiah, meskipun manusia, meskipun statusnya budak, tapi kalau yang memberikan hadiah itu adalah seorang raja, maka seorang raja memberi hadiah tidak akan menjatuhkan kehormatannya, ya. Karena apa? Karena tidak akan memberikan orang sembarangan untuk dijadikan hadiah kepada orang yang mengalahkannya. Sehingga dapat sangat patut diduga adalah bahwa Hajar adalah keluarga istana. Hajar adalah orang yang punya nasab dengan istana. Sangat mungkin Hajar juga saudara kandung Wangkare atau paling tidak kerabat dekat Wangkare, sehingga hadiah tersebut, ya, pantas, sehingga Hajar adalah orang yang pantas dihadiahkan kepada Sarah meskipun statusnya budak. Jadi Hajar pada dasarnya bukan orang sembarangan, paling tidak dia adalah bangsawan istana. Setelah dinikahkan dengan Nabi Ibrahim, tidak lama kemudian memang Hajar hamil. Ya, tidak lama kemudian Hajar hamil. Tentu Nabi Ibrahim sangat gembira dengan kehamilan Hajar. Ya, sangat gembira. Karena kegembiraan itu mungkin akhirnya Nabi Ibrahim yang sudah umur 85 atau 86 tahun itu memberikan perhatian yang lebih kepada Hajar dari biasanya, ya. Sehingga perhatian yang lebih dari biasanya itu menimbulkan kecemburuan dari Sarah, ya, menimbulkan kecemburuan dari Sarah. Sehingga akhirnya suatu saat rasa cemburu itu tidak dapat ditahan oleh Sarah, ya. Kecemburuan Sarah itu tidak dapat ditahan oleh Hajar. Artinya Sarah telah memperlakukan Hajar dengan sangat kasar
yang membuat Hajar tidak lagi nyaman bersama Nabi Ibrahim dan Sarah, tidak lagi nyaman berada di kemahnya Nabi Ibrahim, baik fisik maupun perasaannya mungkin perasaannya tersiksa ya, sedangkan fisiknya mungkin juga pernah dipukul atau bagaimana oleh Hajar ya, atau dengan dikatakan mendapatkan kata-kata yang sangat menyakiti perasaan Hajar, sehingga Hajar kemudian pergi dari kemah Nabi Ibrahim. Perginya juga bukan sembarangan pergi, ya, pergi tanpa pamit dan berniat untuk tidak kembali lagi. Kitab Kejadian mengisahkan tekad yang kuat itu dengan Hajar ketika pergi, badannya di atas perutnya dililitkan tali, dan tali tersebut diikatkan dengan kayu, yang kayu itu kemudian terseret oleh jalannya Hajar, dan terseretnya kayu itu menghapus jejak kaki Hajar. Artinya Hajar betul-betul tidak mau diikuti atau dicari lagi oleh Nabi Ibrahim. Itu menunjukkan betapa lukanya ya, perasaan Hajar berada di kemah Nabi Ibrahim karena perlakuan Sarah, sehingga pergi dari kemah Nabi Ibrahim. Hajar karena orang Mesir, maka kemudian pergi menuju ke arah Mesir, sehingga akhirnya pada suatu tempat ya di dekat daerah Kades, di dekat Kades, Hajar kemudian ya di tempat di dekat Kades ya, di tempat yang namanya Kades ya, di dekat tersebut Hajar kemudian beristirahat pada sebuah sumur sambil menahan rasa sedih, mengeluh ya, menahan rasa sakit perut. Tempat tersebut kalau diukur antara Hebron dengan Kades ya, itu sekitar 120 km. Jadi bisa dibayangkan dalam keadaan hamil cukup besar, Hajar berjalan dari Hebron ya ke daerah sekitar Kades sejauh 120 km, tentu bukan perjalanan 1-2 hari, apalagi dalam keadaan hamil besar. Jadi mungkin perjalanan sekitar seminggu sehingga sampai pada suatu tempat tersebut. Ketika dia istirahat, mengeluh, menahan rasa sakit, tiba-tiba datang sosok manusia ya, yang mendekatinya dan kemudian memperkenalkan diri sebagai seorang malaikat. Malaikat ini kemudian meyakinkan kepada Hajar bahwa keluhannya telah didengar oleh Allah ya. El telah mendengar ya. El telah mendengar keluhannya. Tidak cukup itu, kemudian malaikat tersebut meyakinkan kepada Hajar. Tidak dijelaskan dalam kitab Kejadian apa yang disampaikan malaikat tersebut kepada Hajar, tapi malaikat tersebut kemudian bisa meyakinkan Hajar untuk kembali ke kemah Nabi Ibrahim. Dapat diduga atau dianalisis bahwa malaikat tersebut memberikan informasi tentang siapa keturunannya itu dan bagaimana keturunannya itu di masa depan, dan bagaimana keturunannya Hajar dan Nabi Ibrahim itu akan menjadi suatu bangsa yang dari bangsa tersebut akan muncul seorang yang akan merubah dunia. Jadi informasi yang disampaikan kepada Hajar kemudian dapat meyakinkan Hajar bahwa dia harus kembali lagi untuk mengemban amanah dari Allah ya, untuk mengemban amanah dari Allah sebagai istri seorang nabi besar yang akan
Nah, dari keturunannya akan muncul orang yang hebat, ya, yang akan mempengaruhi sejarah dunia. Akhirnya Hajar kembali ke Hebron. Ya. Tempat itu sendiri kemudian dinamakan tempat Hajar beristirahat di sumur itu. Sumur itu kemudian dinamakan Bir Lahairoi. Ya. El Roi itu artinya adalah Allah yang maha melihat. Ya. Bir itu sumur. Jadi Hajar istirahat di sebuah sumur yang dimana Allah maha melihat, telah mendengarkan keluhannya. Ya. Itu adalah Bir Lahairoi. Di Bir Lahairoi itulah Allah mendengarkan keluhan Hajar. Di Hebron tidak lama kemudian Hajar melahirkan dan anaknya kemudian diberi nama Ismail atau Allah telah mendengar. Ismail artinya adalah Allah telah mendengar. Ya, jadi nama Ismail itu adalah nama ketika Allah mendengar keluhan Hajar di Bir Lahairoi. Sehingga anak laki-laki yang lahir dari dirinya dinamakan Ismail. Tentu Hajar menyampaikan informasi itu kepada Nabi Ibrahim, sehingga ketika diberikan nama Ismail, Nabi Ibrahim langsung menyetujui. Ya. Dengan kelahiran Ismail tentu sangat menggembirakan Nabi Ibrahim. Ya. Ketika bayi Ismail yang semakin lucu, ya, semakin besar semakin lucu, Nabi Ibrahim memberikan perhatian yang cukup besar, ya. Mungkin karena perubahan perhatian terhadap Hajar dan Ismail dirasakan lebih dari biasanya oleh Sarah, sehingga memantik rasa cemburu Sarah, ya. Memantik lagi rasa cemburu Sarah. Akibatnya apa? Akibatnya Sarah minta kepada Nabi Ibrahim agar menjauhkan Hajar dan Ismail, dan Sarah tidak ingin melihat lagi Hajar dan Ismail. Jadi harus dibawa suatu ke tempat yang sangat jauh, yang mungkin Sarah tidak lagi ketemu dengan Hajar dan Ismail. Nabi Ibrahim atas permintaan Sarah kemudian membawa Hajar dan Ismail, bayi Ismail, pergi, ya. Mungkin saat itu Ismail umur antara 1 sampai 2 tahun. Sampai di kisah ini kitab Kejadian tidak mengkisahkan perjalanan Nabi Ibrahim. Tentu ini sangat aneh, karena perjalanan Nabi Ibrahim selama ini dikisahkan secara detail oleh kitab Kejadian. Tetapi ketika Nabi Ibrahim mengantar Hajar dan bayi Ismail ke suatu tempat yang sangat jauh tersebut, ternyata kitab Kejadian tidak meriwayatkan hal ini. Rasanya tidak mungkin kalau kitab Kejadian tidak meriwayatkan hal ini, karena kisah-kisah berikutnya masih ada kaitan, ya, antara Ismail, Hajar, Nabi Ibrahim dan Sarah. Jadi masih ada kaitannya, termasuk nanti ketika Sarah melahirkan anak, itu juga masih ada keterkaitan antara mereka. Jadi
rasanya tidak mungkin kalau kitab Kejadian tidak mengisahkan hubungan di antara mereka ini. Tidak mengisahkan perjalanan Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail. Sama sekali kitab Kejadian tidak mengisahkan hal itu. Patut diduga bahwa sebenarnya ada ayat itu di kitab Kejadian, tapi ada tangan-tangan jahil yang menghilangkan, ya, yang menghilangkan ayat-ayat tersebut. Karena tidak mungkin, tidak ada, karena setelah ini juga masih, setelah peristiwa itu juga masih ada ayat-ayat yang menunjukkan ada hubungan di antara mereka. Ya, jadi kitab Kejadian tidak mengisahkan peristiwa Nabi Ibrahim mengantar Hajar dan Ismail itu sangat aneh, ya. Bahkan sangat tidak logis kalau tidak ayat yang mengisahkan itu. Sedangkan ke Mesir, ya, ke Mesir saja Nabi Ibrahim ada kisahnya di kitab Kejadian. Jadi tidak ada kisahnya ini, ya, bisa dikatakan atau dianalisis bahwa ada ayat-ayat yang telah dibuang dari kitab Kejadian menyangkut peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim dengan Hajar. Kemana Nabi Ibrahim membawa Hajar? Ternyata ke suatu tempat yang sangat jauh, ya. Tidak mengambil jalan ke arah Mesir, tapi malah bertentangan dengan arah ke Mesir, ya. Setelah melintasi Gurun Negev, ya, Nabi Ibrahim tidak belok ke arah Sinai atau ke arah Mesir, tapi justru berbelok ke arah berlawanan, yaitu ke perbukitan yang kemudian dikenal dengan perbukitan Wadi Al-Qura, ya. Wadi Al-Qura itu barisan perbukitan yang dikenal dengan Hejaz, ya, dikenal dengan Hejaz atau Hijaz, ya. Ternyata Nabi Ibrahim bawa ke tempat tersebut, patut diduga bahwa kalau dari Hebron ke tempat tersebut pasti suatu perjalanan yang tidak sehari dua hari, tapi perjalanan yang panjang. Dengan demikian Nabi Ibrahim tidak sendirian mengantar Hajar dan Ismail. Karena apa? Pasti Nabi Ibrahim membawa kemah, membawa alat-alat untuk memasak, ya, alat-alat dapur, membawa kemah. Pasti Nabi Ibrahim bersama rombongan kecil membawa ternak, ya, membawa ternak untuk persediaan makanan, ya, membawa air yang cukup, ya. Membawa air cukup, membawa kirbat, tidak hanya satu kirbat tapi beberapa kirbat. Tentu mungkin juga membawa binatang untuk mengangkut, binatang angkut yang biasanya adalah unta untuk mengangkut kemah, ya, mengangkut kemah, alat-alat dapur, ya, mengangkut air dan sebagainya. Jadi bisa dianalisis, bahkan bisa dipastikan bahwa Nabi Ibrahim tidak sendirian mengantar Hajar dan Ismail ke suatu tempat yang baru. Tempat tersebut akhirnya melintasi suatu padang gurun batu sangat gersang, ya, berpasir, berbatu, jarang air. Jadi suatu tempat yang pada saat itu mungkin para pengikut Nabi Ibrahim merasa aneh. Kenapa Nabi Ibrahim membawa Hajar ke suatu tempat yang tidak dikenal dan ganas, ya, sangat panas, ganas, berbatu, berpasir, sejauh mata memandang itu adalah batu pasir, ya, gurun pasir, ya. Ya, meskipun diselingi juga ada pohon-pohon, tempat-tempat tertentu yang ada pohon-pohon, ya, tapi suatu tempat yang sangat ganas yang mungkin sangat jarang atau bahkan
ya sangat jarang sekali dilalui manusia kecuali oleh kafilah-kafilah dagang dari Yaman. Mungkin sekali dua kali datang ke daerah Kan'an kuno untuk berdagang. Tapi itu suatu perjalanan yang sangat jarang karena perdagangan antara Yaman dengan daerah Kan'an kuno masih belum intens ya, masih belum intens. Jadi mungkin ada 1-2 kafilah pernah lewat tempat tersebut ya, tapi 1-2 kali dilewati tidak merubah tempat tersebut menjadi suatu tempat yang akrab ya, diakrabi oleh manusia. Jadi Nabi Ibrahim memang membawa ke suatu tempat yang sangat-sangat tidak akrab untuk dilewati, apalagi jadikan pemukiman manusia. Akhirnya ketika pada suatu lembah yang diapit oleh gunung-gunung ya, lembah pasir, lembah berpasir berbatu yang diapit oleh gunung-gunung batu ya, yang akhirnya Nabi Ibrahim berhenti di tempat tersebut ya, tempat itu adalah kemudian dikenal dengan nama Baqah. Jaraknya kalau kita ukur dari Hebron ke Baqah itu 1.500 km. Jadi pasti perjalanan yang cukup lama ya. Pasti juga membawa perbekalan yang cukup untuk melakukan perjalanan pulang balik ya. Untuk melakukan perjalanan pulang balik ya. 1.500 km, kalau pulang balik 3.000 km. Jadi harus membawa bekal yang cukup, membawa ternak yang cukup untuk menjadi bahan makanan dalam perjalanan. Akhirnya Nabi Ibrahim memerintahkan rombongannya mendirikan kemah di lembah yang ganas tersebut, yang tidak kelihatan sumber air, tidak ada sungai, tidak ada pohon ya, yang adalah gerumbul-gerumbul semak-semak saja. Gerumbul-gerumbul semak itu pun tidak banyak ya. Di suatu lembah yang kondisinya demikian panas, ganas, berpasir, tidak ada air, tidak ada pohon, hanya semak-semak. Nabi Ibrahim justru memerintahkan membuka kemah untuk berhenti di tempat tersebut. Ketika setelah beberapa hari, mungkin 3-4 hari di tempat tersebut, ketika perbekalan air justru semakin menipis, Nabi Ibrahim memerintahkan pengikutnya untuk membongkar kemah. Ya, membongkar kemah yang artinya bahwa akan pergi dari tempat tersebut. Tetapi kemah Nabi Ibrahim sendiri tidak dibongkar. Artinya apa? Artinya Hajar dan Ismail akan ditinggal di tempat. Tentu Hajar juga menyadari bahwa dengan tidak dibongkarnya kemah Nabi Ibrahim, dia akan ditinggal di tempat tersebut. Kemudian dikisahkan, yang kisah ini ada hadis Al-Bukhari ya, di hadis Al-Bukhari dikisahkan Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Nabi, apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu berbuat demikian?" Nabi Ibrahim kemudian membenarkan pertanyaan Hajar. Kemudian Hajar bertanya kembali, "Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau meninggalkan kami?" Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Aku menitipkanmu pada perlindungan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian dengan jawaban seperti itu Hajar menjawab, "Aku ridho bersama Allah Subhanahu wa taala." Artinya kita bisa menganalisis ya, seberapa hebat ketangguhan iman dari Hajar. Karena apa? Karena dia hanya dengan bayinya saja ditinggalkan di tempat yang sangat asing baginya. Bukan hanya sekedar asing, tapi
tempat tersebut adalah tempat yang panas, ganas, ya. Hanya sejauh memandang hanya terlihat batu dan pasir, tidak ada sumber air, ya, pohon pun tidak ada, yang ada hanyalah semak-semak. Jadi betapa teguh keimanannya Hajar sehingga berani sendirian ditinggal di situ bersama bayinya Ismail. Nabi Ibrahim kemudian meninggalkan tempat tersebut setelah agak jauh, ya. Setelah agak jauh kembali menghadap ke belakang, menghadap ke arah kemah Hajar, ya. Dan kemudian berdoa, ya. Kemudian berdoa. Sekali lagi bahwa kisah ini tidak ada di kitab Kejadian, tapi dikisahkan oleh Al-Quran, ya. Quran surat doa Nabi Ibrahim ini kemudian diabadikan dalam Quran surat Ibrahim 35 sampai 38. Yang dalam doa tersebut intinya Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, yaitu yang pertama, agar menjadikan tempat tinggal Hajar dan Ismail menjadi negeri yang aman. Tempat tinggal Hajar dan Ismail itu di dalam Quran surat Ali Imran 96 disebut Bakkah, ya, disebut Bakkah. Jadi itulah tempat nama asli tempat tersebut adalah Bakkah, ya. Kemudian yang kedua doa Nabi Ibrahim itu adalah agar anak cucunya tidak menyembah berhala, ya. Agar anak cucunya tidak menyembah berhala. Artinya apa? Bahwa Nabi Ibrahim tahu bahwa Hajar dan Ismail akan akan menghasilkan keturunan yang banyak, ya. Sehingga doanya menyebut agar anak cucunya tidak menyembah berhala. Jadi di tempat yang gersang tersebut, tempat yang panas, hanya batu dan pasir, semak-semak saja, nantinya di situ akan anak cucu Ibrahim, Nabi Ibrahim bertempat tinggal. Kemudian yang ketiga adalah karena dirinya telah menempatkan sebagian keturunannya berada di dekat Baitullah, maka agar mereka, anak dan cucunya, melaksanakan sholat dan menjadikan hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Jadi Nabi Ibrahim dalam doanya sudah menyebut bahwa tempat tersebut berada di dekat Baitullah. Artinya apa? Nabi Ibrahim sudah mendapatkan wahyu sebelumnya bahwa di situ ada Baitullah dan sengaja membawa Hajar dan Ismail ke tempat tersebut di dekat Baitullah. Meskipun pada saat itu Hajar maupun Ismail tidak mengetahui bahwa di situ ada Baitullah. Tapi Nabi Ibrahim mengetahui bahwa di tempat itu ada Baitullah. Ya. Sehingga kemudian menempatkan Hajar dan Ismail di tempat tersebut dan anak keturunannya tidak menyembah berhala di Baitullah. Ya. Dan anak turunnya agar melaksanakan, dalam doanya itu, agar melaksanakan sholat dan menjadikan hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Bagaimana kita memaknai menjadikan hati sebagian manusia cenderung kepada mereka? Makna pendeknya adalah bahwa nantinya ketika Hajar dan Ismail berada di tempat tersebut akan datang orang yang hatinya cenderung ikut bertempat tinggal di situ, ya. Nah, hatinya cenderung kepada Hajar dan Ismail, ya, sehingga ikut bertempat tinggal di situ. Itu adalah doa yang ketiga. Doa yang keempat adalah memberikan rezeki buah-buahan kepada Hajar, Ismail dan orang-orang yang ada di tempat itu. Ini tentu suatu yang sangat luar biasa, ya. Doa seperti ini sangat luar biasa kalau dilihat konteksnya dengan tempat itu. Tempat itu adalah tempat yang tidak ada pepohonan, tempat yang tidak ada air, tempat yang hanya berbatu dan berpasir,
gersang panas. Tapi doanya Nabi Ibrahim adalah agar kepada Hajar dan Ismail dan orang-orang yang berada di tempat itu diberikan rezeki buah-buahan. Artinya apa? Akan datang buah-buahan ke tempat tersebut. Ya. Jadi ini tentu doa suatu doa yang sangat luar biasa, yang tidak mungkin tumbuh pohon yang tidak bisa tumbuh pohon-pohonan, tidak ada buah-buahan, tapi buah-buahan akan datang ke tempat tersebut. Ya, dengan doa tersebut maka bisa dikatakan bahwa Nabi Ibrahim telah mendapatkan wahyu di tempat tersebut akan muncul anak keturunannya yang akan mempengaruhi sejarah dunia. Nah, ini adalah tempat yang nantinya akan menjadi cikal bakal. Cikal bakal dengan apa yang disebut Baladil Amin, tanah haram yang aman, ya. Baladil Amin, yaitu tanah haram yang aman. Yang tempat tersebut diberkahi Allah seperti halnya yang disebutkan dalam Quran surat Ali Imran 96 sampai 97. Ya. Bahwa tempat tersebut di Bakat tersebut akan menjadi tanah haram karena adanya Baitullah, ya, adanya Baitullah, tanah haram yang aman karena adanya Baitullah di situ. Tidak diketahui, ya, tidak diketahui siapa yang pertama kali membangun Baitullah tersebut di situ. Tapi Nabi Ibrahim diwahyukan bahwa di situ ada Baitullah. Tentu pada saat Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail ketika datang tersebut di tempat tersebut, Baitullah itu tidak nampak bangunannya. Ya. Tidak diketahui kenapa tidak nampak bangunannya, mungkin juga pernah dibangun oleh yang tidak disebutkan oleh siapa, tapi kemudian karena peristiwa alam bangunannya kemudian rusak atau runtuh, ya. Tapi masih ada bekasnya, yang di situ tempat itu adalah tempat Baitullah pertama kali dibangun. Itulah kisah Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail ke tempat baru yang gersang, panas, tanpa pohon, tidak ada air, ya. Ke tempat yang di dalam Quran surat Ali Imran 38 disebut Bakkah, dan pada Quran surat Ali Imran 35 sampai 38, ya. Mohon maaf. Quran surat Ali Imran 96 menyebut tempat tersebut adalah Bakkah, dan Quran surat Ali Imran 96 sampai 97 menyebut bahwa di tempat tersebut telah ada Baitullah. Saya kira untuk kali ini cukup sekian, nanti kita akan sambung lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.